doakan semoga teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, kamu tentang apa? Kitab-kitab. Ya, tentang kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada berapa? 4. Yang pertama? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga kitab Injil. Ya, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Nah, salah satu di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan kita untuk bersikap amanah. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang memahami arti amanah dan penerapannya. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian amanah, menyebutkan contoh penerapan amanah baik terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain, dan menyebutkan hikmah amanah. Nah, Ibu yakin kalian akan sangat-sangat mudah memahami materi ini karena akan Ibu kemas jadi lebih seru dan menyenangkan. Nah, sebelumnya keluarkan dulu buku PAI-nya. Amanah. Siapa yang tahu apa itu amanah? Ya, dapat dipercaya. Betul, dapat dipercaya. Siapa yang pernah melakukan amanah? Siapa? Ya, kamu apa yang kamu lakukan? Itu kalau ada masih tahu minta panggilkan jemput ada panggilan. Ya, betul, itu termasuk salah satu penerapan dari contoh amanah. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengamati video ini, gambar ini. Gambar apa ini? Amanah. Gambar amanah. Jangan dulu. Apa-apa kasih buku. Teman-teman, ini adalah gambar. Ini si abang yang keriting ini mengembalikan buku kepada temannya. Ini merupakan salah satu contoh penerapan dari sikap amanah. Tapi ternyata amanah itu tidak hanya sesederhana mengembalikan buku. Jadi dengarkan Ibu, kita akan mengulik amanah jauh lebih dalam. Yang pertama, pengertiannya. Secara bahasa, amanah itu berasal dari kata amanah, ya'manu, amanatan. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tahu ke kalian. Kalian catat poin-poin yang menurut kalian penting. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut nih, yang menurut kalian penting, baik dari apa yang Ibu ucapkan atau yang Ibu tuliskan. Karena itu akan sangat berguna di proses akhir pembelajaran nanti. Nah, secara bahasa ini, amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanah, ya'manu amanatan, yang artinya aman, dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah, amanah ialah tanggung jawab atau kepercayaan yang harus dijaga, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini paham? Siapa yang tahu lawan dari kata
Lawan dari kata amanah ialah hianat. Apa lawan dari kata amanah? Hianat. Selanjutnya, ada satu manusia yang sangat-sangat amanah di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beliau amanah sehingga beliau digelar sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya.
hati menjadi lebih tenang. Ya, hati menjadi tenang. Dan apa? Dan lebih dekat dengan Allah. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Benar? Ya. Ingat ya, ibu catat poin-poin yang menurut kalian penting karena itu akan sangat berguna. Atau kalian ingat juga? Benar nih, tidak ada nih? Ya. Oke. Kalau tidak ada, ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Oke. Langsung aja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok buat bangkunya supaya kalian bisa diskusi. Entah disatukan kah atau gimana? Sama pilih ketua kelompok ya. Ayo, ayo. Ya. Nah ya, ada masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok bikin jargon karena itu akan dinilai. Misalnya kelompok 1 pintar nggak tuh? Atau kelompok 2 sayang gitu. Bebas ya. Pilih ketua kelompok. Pilih ketua kelompoknya. Ya. Ya belum pilih ketua kelompok. Ya, masing-masing ketua kelompok maju depan. Ini kelompok 1, ayo ke mana? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 4. Mana kelompok? Oke. Sebelumnya dengarkan ibu. Dengarkan ibu. Ya, dengarkan dulu. Jadi masing-masing amplop ini ada 3 soal yang berbeda. Masing-masing dari kelompok akan mendapat 1 amplop. Nah, 1 soal berisi 100 poin. Misalnya, kelompok 1 dapat amplop nomor 1. Dia menjawab 1 soal dapat 100. Ibu bacakan soal kedua, ternyata dia tidak bisa jawab. Ibu lempar ke kelompok lain. Kalau kelompok lain bisa jawab, ibu kasih 100. Kalau tidak bisa, ya tidak ibu kurangi nilainya. Paham? Paham ya? Nanti semua kelompok akan mendapat giliran yang sama. Setelah ini, ibu ada 4 soal rebutan. Yang dimana kalau kan namanya sistem rebutan, ibu bacakan, kalian berebut menjawab. Kalau misalnya kalian menjawab dengan benar, maka ibu kasih 100. Tapi kalau kalian tunjuk tangan tapi salah, ibu kurangi 50. Paham? Itu hanya
ia digelar? Ya, betul Alamin. Oke, betul. Dapat poin 100. Tepuk tangan buat kelompok 1. Apa arti gelar Al-Amin? Apa arti gelar Al-Amin? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Betul ya? 100 untuk kelompok 1. Soal terakhir. Rasulullah digelar Al-Amin karena Ya, Allah karena dia amanah. karena apa? Karena dapat dipercaya. Menjadi pendengar adalah ini benar-benar bermanfaat. Ya, betul ya. Rasulullah digelar Al-Amin karena ia dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan peletakan batu Hajar Aswad. Amplop 4 ludas dijawab oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Diulang lagi ya. Jangan jawab kecuali misalnya kelompok 1 tidak bisa jawab baru dilempar, oke? Tidak apa-apa. Sekarang kelompok 2 dapat sama amplopnya nomor 2, betul? Buka ya. Harus lebih semangat sih, soalnya kelompok yang meraih skor tertinggi ada hadiahnya. Yang kelompok kedua, sebutkan arti amanah secara istilah. Sebutkan arti amanah secara istilah. Ayo, ada yang menjelaskan tadi. Secara istilah. Ya. Tadi kan Ibu ada menyebutkan amanah secara bahasa dan secara istilah. Coba nggak usah lihat buku, pakai bahasa sendiri. Yang udah Ibu jelaskan. Sebutkan arti amanah secara istilah. Ini tuh ya. Kalau nggak bisa Ibu lempar ke kelompok lain. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah bisa? Oke. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Cuci tangan ya setelah Ibu hitung 1, 2, 3. Sebutkan arti amanah secara istilah. 1, belum. 2, 3. Ya, kelompok 4. Apa? Sebutkan arti amanah secara istilah. Secara istilah. Kamu kan aku tahu kan tadi. Bukan. 1, yang berarti 2, 3, 4, 5, betul. Belum. 1, 2, 3. Ya, kelompok 1. Ya, serang dulu kelompok 1. Jadi, amanah secara istilah itu tanggung jawab dan kepercayaan yang harus kita jaga dan diberikan oleh orang lain. Oke, ayo kelompok 2, semangat. Apa yang dimaksud dengan amanah terhadap diri sendiri? Itu contohnya. Yang dimaksud, artinya apa yang dimaksud dengan amanah terhadap diri sendiri? Senang. 1, 2, 3. Lagi, dikembangkan lagi. Senang.
anggota tubuh yang menjaga diri dari perbuatan maksiat dan ya. Contoh, 3 contoh perilaku amanah terhadap diri sendiri, menjaga anggota tubuh, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan yang membahayakan diri. 100 untuk kelompok 2. Selanjutnya amplop untuk kelompok 3. Itu amplop nomor 1. Buka ya. Dengarkan. Apa arti kata amanah secara bahasa? Ya. 100 untuk kelompok 3. Soal 2. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan amanah terhadap Allah? Apa? 1, 2. Ya. Maksud dari amanah terhadap Allah ialah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. 100 untuk kelompok 3. Soal terakhir. Sebutkan 3 contoh amanah terhadap Allah. Paling mudah. Apa? Satu lagi. Ya, oke. 1 untuk kelompok 3. Keempat. Nomor terakhir. Keempat. Amplop nomor 3. Kita buka ya soalnya ya. Apa lawan dari kata amanah? Khianat. Ya. 1
kurang 1, 2 lagi. Dah. Saling menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Satu lagi. Ya. Lagi. 1. Sama lah itu. Menjaga rahasia. Yang ibu juga tadi. Jaga rahasia teman kalian dah. Menitipkan barang dah. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak menipu itu artinya apa? Misalnya kalian janji hari ini, janji besok, itu tuh apa namanya? Ya, berarti janji. 100 untuk lompat. Perolehan skor sementara. Kelompok 1 500. Tepuk tangan. Kelompok 3 400. Dan kelompok 4 200.
Nasi, bagi hadiahnya nasi. Ya. Seru belajar kayak tadi? Benar? Seru kenapa benar? Nah, setelah tadi kita bermain secara kelompok, sekarang ibu kasih gambar kerja secara individu. Jadi kalian kerjakan, ibu kasih waktu 15 menit. Sama kan? 20 menit lah ibu kasih. Kasih berapa? Langsung jawab ya di situ. Insya Allah. Ibu. Kerjakan di kepala cukup di sini, kerjakan di sini. Di belakangnya mana? Boleh kasih nama ya. Udah dapat semua? Ada yang udah dapat? Dapat semua kan? Kerjakan ya, ibu kasih waktu 20 menit. Iya. Cepet dah. Ada dia jakotnya. Dia nih ngada-ngada. Kasih waktu nih lama. Katanya kamu lupa ya.
Dan semua kumpulkan. Dan semua keluar. Nanti ini akan ibu koreksi. Nah, sekarang ibu minta satu orang yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang berani? Yang berani ibu suruh maju depan. Sebelah. Berat dia. Ayo, satu orang yang berani menyimpulkan apa yang kalian dapat pada hari ini. Angkat tangan. Sebelah. Angkat tangan. Angkat tangan ya dulu. Nggak mau. Kita mau. Nah, maju. Ah, maju. Majulah dulu. Ya. Satu-satu tapi nyimpulkannya. Ya, berdua tapi satu-satu nyimpulkannya. Siapa namanya? Siapa lo? Nadia. Nadia, simpulkan apa yang kamu Tessa, apa yang kamu dapat pada hari ini? Pelajaran tentang amanah. Apa simpulkan? Hari ini saya memberikan pelajaran tentang mestilah amanah, hikmah amanah, dan ciri amanah, bentuk-bentuk amanah. Apa itu pengertian dari amanah? Ini satu-satu dulu loh, nanti dapat. Amanah secara bahasa artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Amanah secara bahasa artinya dapat dipercaya. Lalu Saudara Islam, amanah artinya menunaikan segala sesuatu dengan tanggung jawab. ya, jaga tanggung jawab atau kepercayaan yang harus dijaga, dilaksanakan dan yang diberikan oleh orang lain. Lanjut. Dari amanah. Surah apa? Al-Anfal Ayat. surah ke-8 ayat 27. Ya. Lanjut. Bentuk-bentuk amanah ada apa aja? Ada amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, amanah kepada diri sendiri. Contoh amanah terhadap Allah. Puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ya. Contoh amanah terhadap orang lain. Menjaga rahasia, menepati janji, Nah, contoh amanah terhadap diri sendiri. tidak mencintai diri sendiri, menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Ya. Hikmahnya. Hikmah kalau kita berperilaku amanah. Jangan malu-malu belajar. Dapat dipercaya oleh orang lain, Ya. lebih dekat dengan Allah. Tangan dong, Vanessa. Dari Vanessa. Selanjutnya Nadia. Iya, ulangi lagi supaya teman-temannya yang belum paham tuh paham. Apa pengertian amanah dulu? Pengertian amanah adalah perilaku yang jujur dan aman. Ya betul. Aman atau dapat dipercaya. Secara istilah. Apa? Bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepada kita.
Keempat A. Salah satu dulu ya. 26. Terus lanjut ya. Tadi dia bilang contoh terhadap Allah apa aja? Contoh amanah terhadap Allah pada harapannya. Ya. Sholat, puasa, zakat. Yang kedua, contoh amanah terhadap diri sendiri. Menjauhi ya pada diri sendiri. Ya, contohnya. Jaga kesehatan tuh. Lanjut. Contoh penerapan amanah Yang terhadap belum orang lain. Ustaz, Fitri. Udah Pak? Iya, hari Senin kemarin. Pak Musa. Laki-laki di Makassar belum. Ukasha, semua laki-laki belum. Ukasha, Sakti, sama Fitri. Jaga rahasia aman. Terakhir, Yang hikmah. itu aja tinggal minta Pak. Hikmah. Tanya. Hikmah. Setelah Akhirnya difokuskan kan? amanah. Apa? Penjemputannya Pak. Cari perpisahannya. Tapi kawan-kawan kamu yang lain. Ya. Mungkin ada kayaknya Pak. Salam untuk Nadia. Itu berarti kalau perpisahan gitu. Karena pokoknya ada dosennya. Karena dulu datangnya bagus, baru Jadi, ibu kuatkan lagi, amanah merupakan salah satu akhlak terpuji yang Allah perintahkan langsung di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27. Amanah sendiri dapat diartikan sebagai dapat dipercaya atau aman. Nah, secara istilah amanah dapat diartikan sebagai tanggung jawab atau kepercayaan yang harus kita jaga, kita laksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Nah, bentuk-bentuk amanah itu ada 3 tadi aku sebutkan kan, amanah terhadap Allah dengan cara kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya, melaksanakan sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua, amanah terhadap diri sendiri. Bagaimana kita amanah terhadap diri sendiri, kita menjaga diri dan mengembangkan potensi diri kita. Contohnya kita nih sekarang belajar secara sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, amanah terhadap orang lain. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Contohnya, menjaga rahasia teman, menepati janji, mengembalikan barang yang sudah kita pinjam. Yang terakhir, hikmahnya. Nah, hikmah dari kita berperilaku amanah itu, nak, itu sangat susah. Yang namanya orang percaya sama kita tuh kalau udah satu kali aja kita hianati, maka susah sekali untuk percaya lagi. Betul nggak? Betul kan? Jadi hikmah kalau kita berperilaku amanah itu, yang pertama kita dipercaya sama orang lain. Yang kedua, kita terhindar dari keburukan dan fitnah. Orang lain tidak bakal nuduh kita kalau misalnya ada apa-apa, karena kita amanah. Yang ketiga, yang paling penting ialah hidup kita menjadi tenang. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian telah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi